Halo semuanya, perkenalkan kelompok kami dari Stikes RKZ Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan ventilator associated pneumonia atau VAP. Di sini saya Christian Benny Nathanael dengan NIM 2017-02-006. Di sini hal yang kami jelaskan terdapat pada bagian memberikan peptic ulcer disease prophylaxis pada pasien dengan resiko tinggi dengan indikasi dirawat di ruang ICU selama lebih dari 7 hari atau 1 minggu, atau telah menggunakan alat ventilator mekanik selama lebih dari 40 jam atau 2 hari, di mana hal ini diterapkan sebagai bagian dari intervensi untuk perawatan, sehingga tingkat pneumonia menurun secara drastis. Adapun obat-obat yang diberikan antara lain, yang pertama, penghambat pompa proton atau PPI. Contoh obat ini adalah lansoprazol dan pantoprazol. Obat PPI membutuhkan waktu 2 hari untuk memperoleh efeknya secara maksimal. Yang kedua ada obat antagonis H2 atau histamin 2 blocker. Contoh obat ini adalah famotidin dan ranitidin. Berikut ini kami akan mendemonstrasikan tindakan pemberiannya. Untuk obat yang digunakan adalah famotidin 20 mg per IV per 12 jam. Langkah pertama, perawat melakukan tindakan cuci tangan dengan 6 langkah. Gosok telapak tangan, punggung tangannya, masukkan sela-sela, kunci jari, bersihkan jempol, kuncupkan jarinya. Setelah itu, persiapan alatnya berupa spuit, ada bengkok, dan juga alkohol swab. Dan untuk tindakannya antara lain adalah berikut ini. Pemberian obat dengan 6 benar. Pengobatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Prinsip 6 benar harus dilakukan oleh perawat dalam pemberian obat. Video ini memberikan gambaran pemberian obat intravena dengan menggunakan prinsip 6 benar. 1. Tepat obat. Perawat mengecek terlebih dahulu terapi pemberian obat apa dari dokter. Lalu perawat menyiapkan obat. Lalu perawat mengecek nama obat pada label. Lalu melihat tanggal kadaluarsa dari obat tersebut. 2. Tepat dosis. Di mana kita mengambil obat sesuai dengan instruksi dokter di dalam ampul. 3. Tepat waktu. Pastikan pemberian obat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Cross-check kembali nama pasien, jenis obat, dan dosis obat sebelum ke pasien. Jangan memberikan obat yang telah disiapkan oleh orang lain. 4. Tepat pasien. Yang pertama, menyapa pasien dengan salam terapeutik. Yang kedua, menanyakan identitas pasien dengan mengecek gelang tangan pasien, apakah pernyataan pasien sesuai dengan gelang tangan yang ia pakai. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Boleh saya lihat gelang tangannya? Sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu. Chelsea 26 Juni 1990. Baik, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 9, jadi Ibu waktunya diberikan obat. Obat ini gunanya untuk mencegah iritasi pada lambung. Ibu bersedia ya, Bu? Iya. Nanti mohon kerjasamanya. Baik. Selanjutnya, pasang perlak di bawah tangan pasien yang terpasang infus. Saya pasang perlaknya dulu ya, Bu ya. Baik. Permisi tangannya. Boleh diangkat sebentar, Bu. Selanjutnya, letakkan bengkok di sebelah tangan pasien yang terpasang infus.
Tepat cara pemberian. Selanjutnya tepat pemberian obat, yaitu di mana obat dimasukkan ke dalam intravena melalui infus. Permisi ya Bu. Baik Bu, saya sudah bisa melakukan pemberian obat. 6. Tepat dokumentasi. Yang pertama, mencatat nama obat yang diberikan, lalu mencatat dosis obat dan pelarut yang digunakan, lalu mencatat cara pemberian obat, lalu mencatat waktu pemberian obat pada rekam medik pasien, lalu menulis nama dan para perawat yang melakukan pemberian obat. Demikian tadi pemberian obat dengan 6 benar. Tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat pasien, tepat cara pemberian, tepat dokumentasi.